Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi bersama saya dalam konten saya ini. Dan kali ini saya akan mengajak rekan-rekan semuanya untuk mengunjungi tempat yang paling bersejarah di kota Surakarta, yaitu adalah Keraton Surakarta Hadiningrat. Di sini nanti saya akan ajak rekan-rekan semuanya untuk menjelajahi bangunan-bangunan keraton, sejarah-sejarahnya, dan kita tidak perlu kemana-mana karena saya akan mengajak rekan-rekan semuanya untuk menjelajah wilayah keraton ini dengan cara virtual, yaitu menggunakan aplikasi Google Earth dan juga Google Street View ya. Jadi tidak perlu capek-capek. Oke, kita mulai saja perjalanan kita pada kesempatan kali ini. Kita buka dulu aplikasi Google Earth-nya. Nah, ini adalah kita akan menuju ke kota Surakarta. Nah, kota Surakarta sendiri ini sudah cukup luas ya sekarang, tapi titik nol dari kota Surakarta itu seperti yang kita tahu adalah Keraton Surakarta Hadiningrat itu sendiri yang memiliki luas kurang lebih sekitar 44 hektar, membentang dari utara di alun-alun utara ke selatan, dan ini adalah bangunan keraton, lalu ke alun-alun selatan sampai dengan Gapura Gading. Nah, Keraton Surakarta ini berdiri pada tahun 1745 Masehi dan dulunya bernama Deso Solo. Nah, Deso Solo ini sendiri eh, berdiri di area rawa-rawa ya. Jadi dulu belum sepadat ini ya. Tapi dulu ini adalah wilayah yang merupakan rawa-rawa di pinggiran Sungai Bengawan Solo. Nah, di antara anak sungainya yaitu Sungai Pepe atau Kali Pepe. Nah, Desa Solo ini sendiri dulunya selain rawa-rawa juga ada desa-desa yang berada di sini. Nah, Desa Solo ini sendiri eh, sudah dibilang cukup ramai dan penduduknya cukup banyak ya pada waktu itu karena merupakan pusat perdagangan beras. Pusat perdagangan beras. Jadi di pinggir Sungai Bengawan Solo ini dulunya menurut sejarah diyakini ada sekitar 44 bandar sungai atau 44 pelabuhan sungai yang mengangkut beras yang ditanam di daerah Delanggu dan Boyolali. Kemudian beras-beras itu dibawa ke Sungai Bengawan Solo ini, dijual, kemudian dikirim dengan perahu-perahu dari Sungai Bengawan Solo ini menuju ke utara sampai ke muara Sungai Bengawan Solo di bandar-bandar di daerah pantai utara Jawa. Kemudian dari bandar-bandar di pantai utara Jawa itu, beras-beras dari wilayah Delanggu dan apa Boyolali ini diperdagangkan, disebar ke seluruh kepulauan Nusantara. Seperti kita tahu, Pulau Jawa waktu itu adalah penghasil beras nomor satu di seluruh kepulauan Nusantara. Nah, kemudian kenapa dinamakan Desa Solo? Ya karena sebenarnya begini ya, dulunya Sungai Bengawan Solo ini lebih terkenal dengan nama Bengawan Semanggi karena bandar yang paling besar, pelabuhan sungai yang paling besar ini ada di daerah Semanggi, seperti itu. Nah, tapi terkenal dengan nama Desa Solo itu ada yang meyakini bahwa seperti biasa ya, di daerah pelabuhan atau bandar perdagangan biasanya di situ adalah daerah hitam. Banyak sekali orang tukang cadut, preman, dan lain-lain yang menguasai wilayah itu. Maka Solo itu ada yang menyebut singkatan dari Deso Kang Olo atau desa yang buruk seperti itu. Ada yang meyakini seperti itu. Nah, lantas kenapa desa Solo yang
merupakan bandar dan apa namanya daerah berawa-rawa ini kemudian bisa berdiri keraton di atasnya, di wilayahnya, itu kita harus kembali ke sebuah wilayah di 10 kilometer dari Surakarta. Wilayah yang bernama Kartosuro. Nah, di Kartosuro ini, di kotak ini ya, dulunya berdiri sebuah keraton atau istana yang merupakan ibu kota dari Kerajaan Mataram. Ya, dulunya ada di sini. Coba saya kasih tanda ya. Nah, ini sekarang masih berdiri situs benteng Cepuri dari Keraton Kartosuro di area yang saya kotaki ini. Nah, ini adalah wilayah bekas Keraton Kartosuro. Nah, pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono yang kedua, ini adalah ilustrasi gambaran beliau. Pada masa Mataram diperintah oleh Sunan Pakubuwono kedua, di tahun 1740-an terjadi peristiwa pemberontakan dari Raden Mas Garendi, salah satu kerabat keraton yang terbuang. Yang beliau memimpin pemberontakan dengan dibantu oleh laskar beretnis Cina atau Tionghoa yang dibuang dari kota Batavia, Belanda dan dikejar-kejar oleh pasukan VOC. Lalu Raden Mas Garendi merekrut pelarian beretnis Tionghoa itu sebagai pasukannya dan dengan kekuatan yang sangat besar, gabungan antara pasukan Jawa dan Cina tadi, dia berhasil menyerang ibu kota Kartosuro dan menduduki keratonnya. Sehingga Sunan Pakubuwono II terpaksa harus melarikan diri dari keratonnya menuju ke arah timur di Kabupaten Ponorogo. Peristiwa ini kemudian terkenal dengan peristiwa Geger Pecinan. Nah, ketika berada di Ponorogo, Susunan Pakubuwono II ini tidak menyerah. Beliau membangun kembali kekuatannya. Memanggil kembali semua bupati dan adipati serta panglima perang senopatinya untuk yang masih loyal untuk bersatu kembali, menghimpun kekuatan dan meminta bantuan dari VOC Belanda, ya, dengan suatu perjanjian yang tentunya tidak murah ya, yaitu apa wilayah-wilayah mancanegara dari Mataram harus diserahkan kepada VOC sebagai bayaran atas bantuan VOC. Akhirnya dengan kekuatan yang besar, Pakubuwono II berhasil merebut kembali ibu kota Kartosuro. Nah, ketika masuk ke keratonnya Alkisah, Pakubuwono II ini merasa bahwa keraton Kartosuro ini sudah kehilangan daya magisnya, sudah kehilangan tuahnya. Kenapa? Karena keraton ini sudah pernah diduduki oleh musuh. Jadi beliau merasa ini sudah tidak mendukung kewibawaan sebuah kerajaan. Maka Pakubuwono II kemudian memerintahkan kepada pejabat-pejabatnya untuk mencari lokasi baru untuk didirikan eh, apa namanya keraton baru atau istana baru atau ibu kota baru. Nah, kemudian para pembantu-pembantunya ini lalu mencari lokasi-lokasi itu ke timur, ya, ke timur dan didapatilah tiga kandidat lokasi utama untuk didirikan keraton. Lokasi pertama disebut adalah di Dusun Kadipolo. Di Dusun Kadipolo ini tanahnya datar, apa namanya, penduduknya juga sudah cukup banyak, perdagangan juga ramai. Cuma para ahli nujum keraton itu tidak setuju. Ahli nujum keraton itu ahli apa ya? Kalau sekarang tuh ahli analis, analis apa namanya? Analis futurologi atau apa itu. Jadi analis-analis keraton atau ahli nujum itu tidak sepakat di Desa Katipolo karena keraton paling hanya akan berumur sekitar 150 tahun saja itu. Nah, kemudian
Pilihan kedua adalah Deso Sono Sewu. Di Deso Sono Sewu ini juga lumayan karena eh, mata airnya cukup jernih. Cuma para ahli Nujum Keraton tidak sependapat dikarenakan eh, apa? Keraton diperkirakan hanya akan berumur 50 tahun saja dan bahkan kembali ke zaman Hindu-Buddha alias keraton meninggalkan syariat Islam gitu. Sehingga daerah ini akhirnya gugur, tidak dipilih. Nah, pilihan yang ketiga ada di desa Solo tadi. Nah, terletak di tepi sungai, berawa-rawa, tapi airnya masih sangat bagus, penduduknya cukup banyak, lalu apa namanya, bahan material bangunan juga mudah didapat, dekat dengan pusat perdagangan. Akhirnya disepakatilah Desa Solo sebagai titik untuk didirikannya keraton. Lokasinya 10 kilometer dari keraton Kartosuro yang lama. Akhirnya Sunan Pakubuwono II menyetujuinya dan ternyata di Solo itu sudah punya pemimpin yaitu Ki Gede Solo. Ki Gede Solo adalah seorang selevel camat ya yang membawa beberapa desa di Solo itu yang akhirnya Sunan Pakubuwono II memanggil Ki Gede Solo. Nah, akhirnya beliau minta dicarikan lokasi yang pas untuk didirikannya keraton baru. Ki Gede Solo akhirnya menunjukkan sebuah lokasi yang paling bersejarah di kota Solo. Nah, kita tunjukkan ya di sini ya. Lokasi itu, eh, nah kita ini tadi di Keraton Kartosuro, kita kembali ke Surakarta, ke Desa Solo tadi. Mana ya? Nah ini. Lokasi yang dipilihkan oleh Ki Gede Solo itu berdekatan dengan eh, suatu tempat yang paling bersejarah di area Desa Solo ini, yaitu situs makam Pangeran Pabelan. Ya, siapa Pangeran Pabelan itu? Pangeran Pabelan adalah seorang playboy atau Casanova pada zaman Kesultanan Pajang yang Alkisah berani mengendap-endap di Keraton Pajang, lalu eh, mengajak salah satu putri raja untuk melakukan hubungan terlarang di keputren kerajaan. Nah, Pangeran Pabelan tertangkap, kemudian dihukum mati, lalu makamnya, lalu jenazahnya dimutilasi, maaf, apa, dipotong, kepalanya dimakamkan di mana? Di sini, di area di sekarang yang disebut dengan PGS, Pusat Grosir Solo ya, di sekitar sini makamnya. Lalu badannya dibuang eh, ke Sungai Lawean, lalu kentir atau terbawa arus sungai dan ditemukan di desa yang sekarang dikenal dengan nama Gembongan. Gembongan dari kata gembung atau badan tanpa kepala. Lalu badannya dimakamkan di Dusun Pabelan yang kebetulan berdekatan dengan Gembongan. Tuh, yang Desa Pabelan itu dulunya adalah wilayah dari Pangeran Pabelan itu sendiri. Nah, akhirnya dipilihkanlah lokasi yang berdekatan dengan makam dari kepala Pangeran Pabelan itu. Nah, kemudian Susuhunan Pakubuwono kedua memberikan ganti rugi sebesar 10.000 ringgit kepada Ki Gede Solo atas tanah yang nantinya akan menjadi keraton itu. Kemudian didirikanlah, mulailah dibangun keraton di wilayah itu dengan arsitek yaitu adik dari Sunan Pakubuwono II yaitu Pangeran Mangkubumi. Siapakah Pangeran Mangkubumi? Pangeran Mangkubumi kelak akan melakukan pemberontakan juga dan menjadi Sultan pertama dari Yogyakarta, bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ya, jadi dulunya beliau adalah arsitek dari Keraton Surakarta. Nah, pembangunan Keraton Surakarta itu dilukiskan selama 8 bulan. Ya, 8 bulan karena memang waktu itu raja sudah sangat
darurat ya, ingin segera pindah, sehingga keraton yang masih sangat sederhana itu akhirnya ditempati oleh raja. Nah, peristiwa pe, apa namanya perpindahan raja dari Kartosuro ke Surakarta itu kemudian terjadi pada tanggal 17 Februari 1745 yang diabadikan dalam peristiwa Boyong Kedaton atau pemindahan Kedaton atau istana. Arak-arakannya itu digambarkan dalam babat, terdiri dari 50.000 orang dari Kartosuro ke Surakarta itu. Dan Kartosuro ke Surakarta itu ya seperti yang kita lihat di peta tadi ya, itu tidak seperti sekarang ya yang padat penduduk. Dulunya adalah di sini semua adalah hutan ya. Walaupun hanya 10 kilometer, tapi di sini masih eh, merupakan hutan ya. Mana tadi keratonnya? Nah, ini dari alun-alun Kartosuro di sini yang sekarang udah jadi kawasan padat penduduk, berjalan ke sini sambil dibuka ini hutannya 10 kilometer, akhirnya sampailah di lokasi yang baru di sini. Nah, jadi perjalanan 10 kilometer itu dilukiskan menempuh waktu 7 jam perjalanan, di mana raja waktu itu mengendarai kereta pusaka Kiai Garuda yang ditarik 8 ekor kerbau Kiai Slamet, yang kereta itu sendiri merupakan hadiah dari VOC. Nanti akan kita lihat ya di keraton. Nah, akhirnya raja sampai di keraton lalu menanam dua pohon beringin yang dibawa dari keraton Kartosuro dan juga pohon beringin yang ditanam di alun-alun kidul. Jadi menanam dua pasang pohon beringin. Lalu resmi raja tinggal di Keraton Surakarta. Dulunya tentu Keraton Surakarta tidak semegah ini ya, tidak seluas ini, masih sangat sederhana. Nah, coba kita buka ilustrasinya. Nah, ini sebenarnya adalah sketsa gambar Belanda yang menggambarkan lokasi Keraton Yogyakarta ya, di awal pendiriannya di tahun 1750-an ya. Ya, saya tidak menemukan ya sketsa gambar Keraton Surakarta, tetapi saya anggap karena Keraton Surakarta dan Yogyakarta itu eh, secara bentuk denahnya hampir sama, ada alun-alunnya dan lain-lain, itu saya anggap ini bisa untuk menggambarkan situasi Keraton Surakarta di awal ketika peristiwa Boyong Kedaton itu. Ya, ini adalah gapuranya ya. Dulunya hanya berupa pagar kayu, lalu ini alun-alun ya, alun-alun dengan dua pohon beringin yang baru ditanam dan bangunan tinggi ini adalah pagelaran tempat eh, raja beraudiensi dengan rakyatnya, lalu di belakangnya ada Siti Inggil dan di sekitarnya ada bangunan-bangunan penunjang sebuah istana. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, setelah keraton berpindah ke Surakarta, situasi bukannya makin membaik, tetapi justru memburuk ya, karena apa? Susuhunan Surakarta ini, Susuhunan Mataram ini mendapatkan pemberontakan dari adiknya, Pangeran Mangkubumi yang merupakan apa namanya, adik dan arsitek dari Keraton Surakarta. Pangeran Mangkubumi tidak puas, akhirnya beliau keluar dari keraton, menghimpun kekuatan, dan bergabung dengan sisa-sisa Laskar Cina, sisa-sisa pasukannya Raden Mas Garendi, yang waktu itu dipimpin oleh Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said. Siapa Raden Mas Said? Raden Mas Said adalah keponakan dari Pakubuwono II, anak dari kakak Pakubuwono II, yang waktu itu masih memberontak. Akhirnya pasukan gabungan Mangkubumi dan Sambernyowo ini melakukan pemberontakan terhadap susuhunan Pakubuwono II.
Nah, kita perlu kilas balik ya. Susuhunan Pakubuwono II ini mulai bertahta pada tahun 1726 di Kartosuro. Yang waktu itu beliau masih berumur 16 tahun. Karena beliau kelahiran tahun 1711. Ya, 1711. Masih sangat muda. Tapi di masa pemerintahannya itu Mataram dilanda perang saudara bertubi-tubi. Mataram dilanda pengkhianatan yang bertubi-tubi. Mataram dilanda apa namanya percekcokan yang bertubi-tubi. Sehingga waktu itu beliau merasa bahwa tahta Mataram yang terus dirongrong dari dalam itu akan tetap aman jika raja yang berkuasa bisa merangkul VOC. Karena kalau kita lihat sebelumnya raja-raja Mataram sejak Amangkurat I sampai dengan Amangkurat IV dan Pakubuwono I itu eh, siapa yang bisa menang melawan perang saudara itu adalah mereka yang berhasil merangkul VOC. Sehingga beliau waktu berpikiran kalau aku mau bertahan di tahta ini dan anak-anakku kelak tetap menjadi raja, maka aku harus merangkul VOC. Seperti itu. Jadi pada tahun 1749 ya, waktu itu beliau masih berusia 36 tahun, ya, masih sangat muda sekali. Beliau akhirnya meminta kepada VOC untuk melindungi putranya karena beliau waktu itu sudah sakit-sakitan, ya. Masa pemerintahannya di pemberontakan itu mempengaruhi kesehatannya, ya. Jadi beliau khawatir setelah nanti ajalnya mendekat, ajalnya datang, putranya eh, yang apa namanya, putra mahkotanya nanti akan kalah dalam perang saudara melawan Mangkubumi. Maka beliau mengadakan perjanjian dengan VOC, yang tentunya perjanjian itu tidak murah. Ya, perjanjian itu tidak murah. Nah, akhirnya beliau meninggal pada tahun 1749 dan dimakamkan di Astana Laweyan, bukan di Imogiri ya. Jenazahnya baru dipindah ke Imogiri sekitar tahun 1780-an. Ya, karena waktu itu kondisi masih tidak aman, jarak membawa jenazah raja yang waktu itu menjadi musuh eh, para pemberontak, membawa jenazahnya tentu merupakan suatu yang sangat berisiko. Jadi beliau dimakamkan di Astana Laweyan yang lebih dekat dengan Keraton Surakarta. Ya, seperti itu. Nah, kemudian raja berganti menjadi putranya, yaitu Susuhunan Pakubuwono III, yang bertahta di Keraton Surakarta mulai tahun 1749. Yang di awal-awal pemerintahannya, Surakarta dengan dibantu oleh VOC masih berusaha mengalahkan kekuatan Pangeran Mangkubumi dan apa namanya Pangeran Mangkubumi dan Sambernyowo. Nah, akhirnya pada tahun 1755 eh, diadakanlah perjanjian Giyanti yang sudah kita ketahui bersama ya, di mana wilayah Mataram dibagi menjadi dua ya. Wilayah pertama tetap dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono III dan wilayah yang baru diberikan kepada Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Nah, itu disebut dengan Babad Palian Nagari. Apakah selesai sampai di situ? Tentu tidak, karena masih ada kekuatannya Pangeran Sambernyowo yang masih memberontak. Nah, akhirnya Pangeran Sambernyowo itu eh, pada tahun 1757 berhasil dirayu, diajak oleh Pakubuwono III untuk menandatangani Perjanjian Salatiga. Jadi Perjanjian Salatiga itu eh, siapa? Pangeran Sambernyowo itu dirangkul kembali untuk menjadi abdi dari Keraton Surakarta, tetapi bergelar bukan menjadi raja ya, tapi menjadi Pangeran Adipati Aryo, bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prangwedono atau Panglima Perang.
yang kemudian gelarnya menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro I, ya, yang wilayahnya diberikan oleh beliau cukup luas ya, meliputi separuh dari kota Surakarta dan dua kabupaten, eh, meliputi wilayah yang sekarang ada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri, jadi cukup luas. Nah, akhirnya setelah perjanjian Salatiga ditandatangani tahun 1757, eh, kondisi Jawa, Mataram berangsur-angsur stabil pada masa pemerintahan beliau ini. Nah, tetapi walaupun sudah mendapatkan wilayah masing-masing, cuma antara Yogyakarta dan Surakarta masih menyimpan ambisi untuk menaklukkan satu sama lain, mempersatukan kembali menjadi kerajaan Mataram yang bersatu lagi, seperti itu. Nah, jadi sering terjadi ya, bentrokan wilayah kecil-kecilan antara Surakarta dan Yogyakarta waktu itu. Kalau di wilayah yang berbatasan, seperti itu kondisinya. Nah, susunan Pakubuwono III pada masa pemerintahannya yang mulai stabil itu mulai memperindah, membangun, dan mempercantik Keraton Surakarta karena kondisi sudah mulai stabil. Nah, beliau meninggal pada tahun 1788 dan digantikan oleh putranya, yaitu Gusti Raden Mas Subagio, yang kemudian menjadi susuhunan Pakubuwono keempat. Nah, di masa pemerintahan beliau ini, beliau memperkuat legitimasi kekuasaannya dengan merangkul para ulama. Dan kemudian beliau waktu itu mengetahui ya kondisi dunia, VOC waktu itu diambang kebangkrutan. Sementara beliau waktu itu mendapatkan informasi bahwa di Eropa sana kekuatan baru sedang bangkit, yaitu kekuatan Kekaisaran Prancis di bawah Kaisar Napoleon Bonaparte. Nah, beliau sudah membaca arah perpolitikan ke depan, dan ini bagaimana caranya harus dimanfaatkan untuk me, apa namanya, eh, menaklukkan wilayah Yogyakarta supaya dapat kembali ke pangkuan Surakarta kembali, seperti itu. Maka beliau ini menjalin hubungan dengan Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte. Buktinya nanti bisa dilihat di Museum Raja Pustaka ya. Di sana tersimpan dua buah souvenir hadiah dari Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte kepada Pakubuwono IV, yang berupa satu box kotak musik dan satu eh, piala kaca yang sangat indah sekali. Sekarang masih tersimpan di Museum Raja Pustaka. Nah, tetapi arah politik beliau ini terbaca oleh Jogja dan Mangkunegaran dan juga oleh VOC. Sehingga pada tahun 1799 kekuatan gabungan Yogyakarta, Mangkunegaran dan apa VOC melakukan pengepungan terhadap Keraton Surakarta, yang peristiwa itu dikenal dengan nama Babat Pakepung gitu. Akhirnya karena tidak kuasa, eh, harus menghadapi tiga kekuatan besar, Pakubuwono IV akhirnya berkompromi. Beliau eh, mengajak berdamai. Akhirnya peristiwa Pakepung itu berakhir, dan di sisa akhir masa pemerintahan beliau ini, beliau lebih banyak diam, tapi tetap membangun kekuatan dari dalam. Nah, itu terbukti ya, setelah peristiwa Pakepung, eh, yang berkuasa di Nusantara pada waktu itu adalah Belanda, tapi Belanda yang pro kepada Perancis, yang di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Seperti yang kita tahu, Daendels adalah seorang Belanda yang memiliki pangkat Marsekal Kekaisaran Perancis. Nah, karena Daendels itu pro Perancis. Nah, ketika Daendels tiba di Nusantara, ya, beliau lebih bisa menghormati Surakarta, Pakubuwono IV, daripada Yogyakarta.
Itu. Sehingga hubungan Dendels dengan Sultan Hamengkubuwono II itu sangat buruk ya. Tapi dengan Pakubuwono IV tetap bisa menjalin hubungan yang lebih baik. Seperti itu. Nah, tapi kemudian singkat cerita arah politik berubah ya. Pasca Napoleon Bonaparte kalah dalam perang koalisi di tahun 1815, dan kita akhirnya kedatangan pasukan Inggris di bawah Raffles. Jadi arah politik agak sedikit berubah waktu itu. eh Raffles tetap menjalin hubungan yang eh, kurang baik dengan Jogja, tapi juga hubungan dengan Surakarta memburuk seperti itu. Tapi basically di masa pemerintahan Pakubuwono IV ini, Surakarta lebih stabil ya, lebih kaya, dan beliau akhirnya meninggalkan apa memerintah wilayah Surakarta yang notabene lebih stabil daripada sebelumnya. Itu terbukti pada saat beliau meninggal pada tahun 1820, beliau digantikan oleh putranya yaitu Raden Mas Sugandi sebagai Pakubuwono kelima. Nah, di masa pemerintahan Pakubuwono kelima ini, beliau mewarisi kondisi Surakarta yang sudah lebih kaya, ya, lebih kaya dan lebih stabil, sehingga beliau dikenal dengan nama Sunan Sugih atau Sunan yang kaya. Namun, pemerintahannya hanya berjalan singkat dari tahun 1820 ke dan beliau meninggal tahun 1823 dan digantikan oleh putranya yaitu Raden Mas Sapardan yang bergelar Pakubuwono ke-6. Nah, di masa pemerintahan Pakubuwono ke-6 ini beliau masih memiliki mewarisi ide untuk mempersatukan kembali Jogja dan Surakarta. Sehingga ketika pada tahun 1825 Yogyakarta dilanda perang Diponegoro yang perangnya itu meluas menjadi perang Jawa, di mana Diponegoro waktu itu memberontak terhadap eh, Sultan Hamengkubuwono V dan pemerintah kolonial Belanda, maka beliau waktu itu berusaha memanfaatkan situasi itu dengan berdiri di dua kaki. Di depan beliau masih eh, berbaik-baik dengan Belanda, ya, tetapi di belakang beliau ternyata mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro. Seperti itu. Jadi main dua kaki. Nah, akhirnya pada tahun 1830 pasca Pangeran Diponegoro bisa ditangkap di Magelang, ya, lalu pemerintah Belanda mengadakan penyelidikan karena waktu itu kecurigaan mengarah kepada beliau Pakubuwono VI yang memihak Pangeran Diponegoro. Akhirnya tahun 1830 beliau ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Ambon, di Batu Gajah Ambon, sampai beliau meninggal pada tahun 1849. Nah, pada waktu beliau meninggalkan Surakarta untuk dibuang ke Ambon, beliau meninggalkan permaisuri yang masih hamil tua, ya, hamil tua calon putra mahkotanya, tapi masih belum dilahirkan waktu itu. Nah, akhirnya karena beliau waktu itu belum mempunyai penerus, waktu dibuang ke Ambon, kemudian ditunjuklah paman dari Pakubuwono ke-6, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo, menjadi susuhunan Pakubuwono ke-7. Nah, di masa pemerintahan beliau ini, Surakarta mulai masuk ke dunia bisnis. Jadi setelah eh, Belanda memberlakukan sewa tanah di mana? Di Jawa, beliau memanfaatkannya untuk menyewakan tanah-tanah di wilayah Mataram, sehingga eh, Keraton Surakarta waktu itu bertambah makmur di bawah pemerintahan beliau. Nah, karyanya di masa pemerintahannya yang paling terkenal adalah pembuatan Pranoto Mongso atau semacam buku almanak yang mencatat perubahan angin, perubahan curah hujan, dan lain-lain terkait dengan masa tanam petani. Dan diyakini
Pranoto Mongso yang dibuat oleh beliau ini merupakan Pranoto Mongso yang sangat akurat seperti itu. Nah, tapi beliau ini tidak memiliki anak laki-laki ya, hanya dikaruniai dua orang putri, sehingga ketika beliau wafat pada tahun 1858, Keraton Surakarta kembali dilanda krisis suksesi karena tidak ada calon raja pengganti. Sampai akhirnya yang dipilih sebagai raja adalah kakak dari Pakubuwono ketujuh, yaitu Raden Mas Kusen atau terkenal dengan gelar Pangeran Hangapei. Waktu beliau terpilih menjadi raja tahun 1858, usianya sudah 69 tahun waktu itu. Nah, dan beliau tidak punya putra, hanya memiliki beberapa orang putri, 4 atau 5 kalau tidak salah putrinya. Sehingga beliau supaya tidak terjadi krisis suksesi lagi ketika nanti beliau wafat, beliau memutuskan untuk mengangkat Raden Mas Duksino sebagai putra mahkota. Siapakah Raden Mas Duksino? Raden Mas Duksino adalah putra dari Pakubuwono ke-6 yang diasingkan ke Ambon. Nah, ini adalah sosok dari Raden Mas Duksino. Nah, setelah diangkat sebagai putra mahkota, Pakubuwono ke-8 ini memberikan kesempatan kepada Raden Mas Duksino ini untuk mulai ikut memerintah Keraton Kasunanan. Jadi semacam masa magang untuk beliau waktu itu. Nah, akhirnya pada tahun 1861, Pakubuwono ke-8 meninggal, Raden Mas Duksino ini langsung diangkat sebagai Pakubuwono ke-9. Jadi yang awalnya jalurnya menyamping, sekarang kembali ke bawah ya, di bawah Raden Mas Duksino ini atau Pakubuwono ke-9. Beliau memerintah dari tahun 1861 sampai 1893. Di masa pemerintahannya, Keraton Surakarta banyak sekali mulai apa membangun bangunan-bangunan baru karena sudah mulai makmur Keraton Surakarta waktu itu. Lalu tahun 1893, ya, beliau digantikan oleh putranya. Beliau meninggal tahun 1893 dan digantikan oleh putranya yaitu Raden Mas Gusti Saidin Malikul Kusno yang bergelar Pakubuwono ke-10. Nah, ini adalah Raja Surakarta yang paling kaya. Jadi di antara 4 kerajaan pecahan Mataram yaitu Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman, pada masa pemerintahan beliau ini, Surakarta tampil menjadi kerajaan terkaya waktu itu karena beliau eh, sangat pintar sekali berbisnis ya, menanam saham di perusahaan kereta api, kemudian apa, membuat perusahaan teh, perusahaan rokok, perusahaan gula, dan lain-lain. Sehingga arus kas masuk ke keraton sangat deras sekali waktu masa pemerintahan beliau. Dan beliau juga dikenal sebagai pemilik mobil pertama di Indonesia. Jadi orang Indonesia yang pertama kali naik mobil itu siapa? Itu adalah beliau, Pakubuwono ke-10. Mobilnya waktu itu adalah Mercedes-Benz Pantheon, ya, yang masih versi lama, begitu. Mercedes-Benz Pantheon Victoria kalau tidak salah. Oke. Nah, di masa pemerintahan beliau juga, beliau aktif ya dalam bidang politik karena beliau waktu itu mempunyai pandangan bahwa Belanda ini tidak akan lama lagi berada di Indonesia, sehingga pasti Belanda akan memberikan kesempatan kepada warga pribumi untuk memerintah di wilayah Nusantara ini. Jadi waktu itu beliau berambisi untuk menjadi raja dari Nusantara yang akan ditinggalkan oleh Belanda ini, menjadi seorang kaisar Jawa lah, kalau istilah sindiran dari Belanda waktu itu. Tapi pemerintahan beliau cukup panjang ya, 46 tahun memerintah Surakarta sampai pada tahun 1939 beliau meninggal dan diganti.
Waktu itu terjadi krisis suksesi karena beliau tidak punya anak laki-laki dari permaisuri. Cuma anak laki-lakinya dari selir banyak, tapi yang dari permaisuri beliau tidak punya anak laki-laki, sehingga terjadi krisis suksesi. Nah, tapi kemudian akhirnya setelah dibicarakan dengan para bangsawan senior keraton, yang terpilih sebagai raja adalah Pangeran Hangabei, ya, Pangeran Hangabei atau Raden Mas Ontoseno yang kemudian bergelar Pakubuwono ke-11. Ini adalah gambar beliau. Nah, Pakubuwono 11 ini memerintah di masa akhir penjajahan Belanda di Indonesia. Jadi beliau menjadi saksi kedatangan pasukan Jepang ketika masuk ke Indonesia. Beliau memerintah juga tidak lama ya, karena akhirnya meninggal pada tahun 1944 kalau tidak salah. Di akhir tahun 1944 atau di awal tahun 1945, saya lupa. Nah, waktu itu beliau ketika Keraton Surakarta ditinggal meninggal oleh beliau ini juga terjadi krisis suksesi karena beliau mempunyai dua orang putra yang sama-sama punya kekuatan politik yang berimbang. Yang pertama adalah Raden Mas Saliman atau Pangeran Mangkubumi. Beliau adalah anak laki-laki tertua, tapi ibu dari Raden Mas Saliman atau Pangeran Mangkubumi ini itu sudah meninggal, ya toh, sudah meninggal sebelum Pakubuwono 11 ini naik tahta. Nah, kemudian Pakubuwono 11 mengangkat lagi seorang istri permaisuri yang kemudian melahirkan seorang anak laki-laki bernama Raden Mas Suryo Guritno atau Pangeran Purboyo. Nah, ketika beliau meninggal, sempat terjadi friksi atau rivalitas di antara dua anak laki-lakinya ini. Sampai akhirnya diputuskanlah bahwa yang naik tahta adalah anak laki-lakinya termuda, yaitu Raden Mas Gusti Suryo Guritno atau kelak dikenal dengan Pakubuwono ke-12. Nah, beliau waktu itu naik tahta dan mendapat tantangan yang sangat berat ya, karena di tahun 1945 Indonesia merdeka, beliau memutuskan untuk bergabung dengan Republik Indonesia seperti yang dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Cuma rakyat Surakarta yang waktu itu sudah eh, banyak menganut paham kiri, anti kerajaan, tidak bersedia untuk digabungkan ke Indonesia oleh beliau. Maka diadakanlah revolusi sosial di Solo, apa di Surakarta, yang terkenal dengan nama Gerakan Anti Suap Raja yang menggulingkan pemerintahan Sunan Pakubuwono ke-12. Akhirnya pemerintah Indonesia mencoba menengahi dengan membekukan status daerah istimewa Surakarta dan pemerintahan kota Surakarta digabungkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Dan akhirnya dengan keputusan pemerintah itu, Sunan Pakubuwono XII praktis hanya berkuasa di keratonnya saja, tidak berkuasa di atas wilayah yang cukup luas. Nah, akhirnya beliau kemudian melanjutkan situasi itu dengan segala keterbatasannya, keraton tetap harus berdiri, tetap harus eksis sampai akhirnya beliau meninggal pada tahun 2004 setelah memerintah di keraton itu selama hampir 60 tahun ya, atau 59 tahun. Nah, karena beliau tidak menunjuk putra mahkota, bahkan tidak punya permaisuri, dan anaknya dari selir ada 35 orang, beliau meninggal dan meninggalkan krisis suksesi antara pangeran tertua, yaitu Pangeran Hangabei, dengan Pangeran Tejo Wulan. Sehingga waktu itu Surakarta sempat mempunyai dua raja ya, selama ya hampir 10 tahunan lah. Tapi tetap yang menjadi raja tetap beliau Pakubuwono ke-13 Hangabei ya, yang baru meninggal kemarin tahun 2025 baru saja
yang kabarnya sudah menunjuk putra mahkota, yaitu KGPH Purboyo sebagai penggantinya sebagai Pakubuwono ke-14. Ya, itu adalah eh, selayang pandang ya, selayang pandang sejarah Keraton Surakarta. Sekarang mari kita bersama-sama telusuri bangunan keraton ini satu persatu. Ya, kita coba, kita starting pointnya dari, oh ya, ini sekedar informasi ya. Ini kok dari atas terlihat unik. Ini adalah bangunan benteng Vestenberg, yaitu bentengnya VOC, bentengnya Belanda. Ya, tapi seperti di Jogja ya, kalau di Jogja bangunan tengahnya masih utuh, bangunan barak dan apa gudang amunisi lainnya masih utuh dan jadi museum. Tapi kalau di Solo ini sudah runtuh semua, hanya tersisa dinding benteng model Vauban-nya ini, ya seperti ini. Oke, kita mulai saja dari sini. Ini kita lihat street view-nya. Lihat dari sini. Ya, sekarang kita sudah berada di depan benteng. Kita berdiri di depan benteng Vestenberg ya, benteng Belanda tadi itu. Bentengnya lokasinya ada di sini ya. Nah ini dinding bentengnya masih terlihat. Coba kita lihat, maju sedikit, maju sedikit. Oh, tidak terlalu terlihat ya. Maju sedikit lagi. Oh, ketutupan bis. Ya, karena ketutupan bis, jadi gerbang bentengnya tidak terlihat ya. Baik, sekarang kita menuju ke arah selatan. Nah, ini di dekat patung Slamet Riyadi ini terdapat sebuah gapura. Ya, gapura ini oleh masyarakat sekitar dikenal dengan nama Gapura Geladak. Nah, ini ada papan penunjuk kalau mau ke keraton kita terus. Nah, Gapura Geladak ini, Gapura Geladak ini kenapa dinamakan Geladak? Karena wilayah ini dulunya adalah tempat menggeladak atau menggiring hewan-hewan buruan raja sebelum disembelih. Jadi dulu kan masih hutan ya sekitarnya. Raja dari keraton hobinya berburu, lalu hewan-hewan buruannya eh, yang berhasil ditangkap digeladak, dibawa ke alun-alun, kemudian disembelih dan dibagi-bagikan kepada rakyat di area geladak ini. Nah, gapura ini berhiaskan dua arca kupala ya, atau pandita yaksa. Arca raksasa yang biasanya ditempatkan sebagai penjaga wilayah ya di keraton ini. Dan gapura ini dulunya tidak seperti ini. Gapura ini diperindah pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-10 ya. Jadi tidak seperti ini, diperindah oleh Pakubuwono X tahun 1930 bertepatan dengan acara Tumbuk Ageng atau Delapan Windu usia Sunan Pakubuwono X. Nah, oke, kita masuk ke area geladak ini. Ya, jadi ada tiga lapis gapura ya. Tadi kita di sini di gapura geladak pertama, lalu kita masuk ke area keraton. Nah, di sini ini disebut dengan area alun-alun ya. Jadi kalau kita lihat ada dua beringin kembar, itu beringin kembarnya di tengah, dan ini alun-alun sedang direnovasi ya. Jadi masih tertutup seng seperti ini. Nah, tapi kita lihat coba di tanggal-tanggal sebelumnya, ya. Tanggal-tanggal sebelumnya seperti apa? Nah, seperti ini kurang lebih lapangan alun-alunnya, ya. Tidak seperti di Jogja ya, di Solo ini sudah sangat padat sekali dan tidak dan penataannya juga kurang baik. Jadi ya seperti ini. Tapi sekarang sedang direvitalisasi ya. Mudah-mudahan bisa lebih tertata.
Nah, kita coba kelilingi alun-alun. Nah, kalau kita ke keraton, kita harus ke kanan, mengelilingi alun-alun. Nah, di sini ada satu gapura lagi ya, yang menghubungkan area keraton dengan Kedung Lumbu. Nah, ini gapuranya. Dibangun pada masa Pakubuwono 10 BBX. Oke, kita kembali ke alun-alun. Kita putari alun-alunnya. Nah, di sini ada area pusat barang-barang kerajinan keris, belangkon, beskap, kacamata yang cukup terkenal di Solo ya. Kita maju lagi ya. Ini kita berada di sisi area timur dari alun-alun. Nah, ini ada gedung kantor Polsek Pasar Kliwon. Masuk. Nah, ini sudah area keraton ya. Ini sudah area keraton. Kita bisa lewat jalan ini nggak ya? Oh, nggak bisa. Jadi seperti ini ya. Kita sekarang berada di... Coba kita putar dulu. Sekarang kita berada di sini ya. Di depan kantor Polsek tadi. Ini sudah bangunan keraton ya di sini. Bangunan bagian depan keraton. Nah, ini area parkir tidak boleh dimasuki ya. Jadi kita harus memutar ke sini, lalu ke sini lagi. Ya, ini dinamakan Jalan Supit Urang atau karena bentuknya seperti tangan udang yang seperti ini nih. Seperti ini, namanya Jalan Supit Urang. Ya, kita lewati, kita kembali ke apa jalan. Jadi kita akan lewat sampingnya keraton. Nah ini, nah itu terlihat menara Keraton Surakarta yang merupakan landmarknya keraton di area benteng. Nah ini adalah kalau kita ke kanan itu ke bangunan yang di depan alun-alun tadi, bagian dari keraton atau disebut area Siti Hinggil. Ya, nanti kita akan ke sini ya. Nah kalau kita ke kiri, ini sudah masuk ke benteng Baluwarti, benteng keraton yang dalam. Nah, tapi nanti kita masuknya nanti aja, kita keliling dulu. Nah, itu menara yang tadi kita selusuri. Nah, biasanya di sini terdapat banyak pedagang emas ya, pedagang emas kaki lima tapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Nah, kita memutari Siti Hinggil. Nah, ini adalah area parkir Pasar Klewer atau Pasar Batik yang besar di kota Surakarta. Nah, itu juga ada satu bangunan apa gapura lagi ya, kebablasan. Ini Pasar Klewernya ini di sini. Nah, ini gapura yang tadi kita kebablasan ya. Ini yang menghubungkan area keraton dengan Pasar Klewer. Kita masuk lagi. Ya, kita berada di bawah gapuranya ya. Masuk lagi. Nah, ini sudah alun-alun. Nah, saya sedikit cerita tentang alun-alun dulu ya. Jadi dulu di area alun-alun ini, yang ini kita memutarin alun-alun ya. Ini di sini ada sekarang ini menjadi pasar buku ya. Saya sering beli buku di sini dulu. Buku-buku langka itu kadang koran-koran bekas juga ada. Nah, dulunya di sini ada di belakang gapura ini ada namanya Pamuraan yang itu tempat pembagian daging hewan yang saya ceritakan tadi. Lalu ada bangsal pekapalan. Nah, saya nggak tahu ya pekapalan itu yang mana. Tapi yang jelas fungsi dari pekapalan itu adalah tempat para prajurit keraton yang akan berlatih. Ya, jadi prajurit-prajurit keraton berkumpul di pekapalan ini sebelum berlatih keprajuritan.
Lalu ada bangsal Pamandegan, yaitu tempat Pamandegan itu adalah tempat untuk mandek atau berhenti. Jadi karena apa dinamakan tempat berhenti? Karena itu adalah tempat para prajurit kavaleri keraton menambatkan kudanya. Jadi berhenti untuk menambatkan kuda di bangsal Pamandegan. Ya, itu salah satu dari bangunan bangsal-bangsal ini mestinya. Lalu ada lagi bangsal Seton, bangunan tempat menaruh gamelan yang mengiringi latihan perang. Jadi latihan perangnya dulu di alun-alun, diiringi suara gamelan dari bangsal Seton. Lalu juga ada bangunan, nah kalau ini saya tahu ya, bangunan namanya Paseban. Itu adalah tempat para adipati, para pejabat-pejabat daerah berkumpul ya, di sini sepertinya. Berkumpul sebelum diizinkan untuk menghadap raja di keraton. Nah, oke. Sekarang kita kembali ke arah barat, nah kebablasan ya. Ini adalah gerbang menuju ke Pasar Badik Cindramata di dekat Masjid Agung. Nah, seperti di Jogja, Surakarta juga punya Masjid Agung yang merupakan masjid kepunyaan keraton. Ini area parkirnya. Nah, ini Masjid Agungnya. Berbeda dengan di Jogja, eh, Masjid Agung Surakarta ini kalau di Jogja gerbangnya masih bergaya Jawa atau Semartinandu. Tapi kalau di Surakarta ini sudah bergaya Persia karena dibangun oleh Sunan Pakubuwono ke-10 untuk merayakan Tumpuk Ageng. Beliau menghadiahkan gapura bergaya Persia ini kepada Masjid Agung Surakarta, ya. Juga dengan menara masjid yang cukup tinggi bergaya Timur Tengah ini. Coba kita lihat ya di apa namanya. Nah, ini foto tahun 2016 ya, masih agak tertib di sini. 2018, eh, 2019, 21, waktu COVID, ini ada Bapak pakai masker. 2022, 2023 sudah mulai ada pedagang lagi di sini. 2022 tadi masih steril ya. 2023 sudah ada pedagangnya. 2024 seperti ini. Nah, Masjid Agung ini di apa namanya dimulai dibangun pada masa pemerintahan Pakubuwono ketiga tahun 1764 dan menjadi tempat ibadah bagi seluruh warga Surakarta dan menjadi tempat beribadah apa namanya raja ketika hari-hari besar Islam ya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian di hari-hari Jumat itu raja juga eh, biasanya sholat Jumat di sini ya dan raja wajib untuk apa namanya beribadah sholat Jumat di masjid ini setelah penobatannya sampai 40 kali Jumat setelah penobatan ya. Setelah penobatan harus menjalani 40 kali jamaah Jumatan di masjid ini. Seperti itu. Nah, oke, kita mencoba masuk ke dalam masjid ya. Coba kita kembali ke mode map lagi. Nah, jadi kita menghadap lagi ke utara ya, biar tidak bingung. Nah, inilah area Masjid Keraton Surakarta Hadiningrat. Kurang lebih seperti ini. Coba kita ke bangunan menaranya. Nah, bangunan menaranya seperti ini ya, menjulang tinggi. Ini adalah bangunan serambi masjidnya. Di sini ada teratak ageng, ya. Nah, ini adalah serambi Masjid Agung Surakarta, ya. Sangat indah dan didominasi warna biru ya, warna kebesaran Keraton Surakarta Hadiningrat. Ini area serambinya dan ini kalau masuk ke dalam masjid harus melewati pintu ini.
Oh ini ke menaranya lagi. Coba eh, kita coba di titik lain ya. Nah ini kalau kita masuk di gapura Persianya tadi, di dalamnya seperti ini ya. Nah ini mas area Serambi Masjid Agungnya tadi. Kemudian kita coba di titik yang ini. Nah ini lebih jelas nih malah. Ini adalah Serambi depannya apa Teratak Ageng. Nah ini di sini ada dua bangsal yang berhadapan-hadapan, yaitu bangunan Pakungan. Nah, apa gunanya bangunan ini? Jadi pada saat upacara gerebek, ya, gerebek sekaten, itu gamelan-gamelan dari keraton harus dibunyikan untuk mengiringi acara sekaten. Nah, gamelan-gamelan itu ditaruh di dua bangsal ini untuk dibunyikan dari sini. Seperti itu. Ini fungsinya dua bangsal ini. Oke, kita apa namanya, coba mendekat ke area masjid. Oh, ini bangsal yang tadi ya. Oke, ini sudah. Ini juga sudah. Kita coba agak ke tengah, ke dalam area masjid. Oh, malah di sini. Oke, tapi saya sudah beberapa mengumpulkan foto ya. Foto dari Masjid Agung. Bisa dijadikan referensi. Ini bangunan menaranya yang tadi kita bahas. Ini gapuranya kalau malam hari. Ini juga serambi masjid. Nah, oke. Ini nggak ada yang moto dalamnya ya. Nggak ada. Oh, masih di luar juga. Nah, tidak seperti masjid yang bergaya Timur Tengah ya. Masjid Agung Keraton Surakarta ini dibangun seperti Masjid Demak ya. Jadi masih mempertahankan arsitektur Meru atau apa namanya punden. Jadi tidak seperti Masjid Timur Tengah yang biasanya berkubah. Ini masih apa namanya seperti pura bangunannya, pura-pura Jawa zaman dulu. Oke, nanti mungkin untuk Masjid Agung kita akan bahas di lain waktu ya. Kita sekarang kembali ke area eh, pembahasan tentang keraton. Nah, alun-alun ini adalah alun-alun sendiri merupakan tanah kosong yang aslinya sebenarnya ini berpasir ya, tidak berumput seperti ini, berpasir dan di tengahnya membelah jalan, yaitu Jalan Pakubuwono. Nah, tepat di tengah keraton ini sengaja ditanam pohon beringin kembar. Nah, pohon beringin kembar itu juga ada namanya, yaitu Kiai Jolodaru dan Kiai Dewandaru. Nah, apa fungsi dari alun-alun ini? Ya, dalam tata letak kota Jawa, alun-alun ini berfungsi sebagai tempat untuk rakyat melakukan unjuk rasa. Nah, unjuk rasanya seperti apa? Jadi mereka melakukan yang dinamakan Topo PP. Topo PP itu adalah duduk di tengah alun-alun, diam saja untuk menarik perhatian raja. Jadi duduk, misalkan duduk di sini ya. Ini kita di alun-alun, duduk di sini, lalu terlihat nih dari orang-orang di keraton. Nah, orang keraton melaporkan ke raja bahwa ada rakyat yang sedang ingin unjuk rasa. Kalau raja berkenan menerimanya, ya diterima, masuk ke keraton untuk didengarkan keluh kesahnya. Nanti ada bangsalnya sendiri di dalam keraton untuk fungsi itu. Nah, ini ada dua beringin kembar ya yang saya sebutkan tadi. Selain itu, alun-alun juga berfungsi sebagai tempat latihan keprajuritan.
juga untuk menyelenggarakan perayaan adat seperti Garebeg, seperti Sekaten, dan lain-lain. Nah, oke, ini alun-alun, coba kita cari spot lain ya untuk melihat. Nah, ini Gapura Geladak di sana, eh, ini Beringin Kembar, dan di sana terlihat itu adalah puncak Masjid Agung Keraton Surakarta, dan di sana bangunan depan keraton. Oke, sekarang kita setelah dari alun-alun, kita sekarang menjelajahi area keraton. Nah, menjelajahi area keraton. Oke, yang pertama ya, ini area ini disebut dengan Sasono Sumewo. Nah, ketika Pakubuwono II memindahkan keraton ke Surakarta, Sasono Sumewo ini hanya berupa teratak. Teratak itu adalah apa ya? Tenda semi permanen yang diberikan tanaman merambat di atasnya sebagai peneduh. Makanya dinamakan teratak rambat. Ya. Nah, pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-10, ya, teratak rambat ini dibongkar, lalu dipercantik dan diperindah seperti sekarang. Ya. Dan di dalamnya diberikan pilar beton berjumlah 48. Kenapa 48? Karena pada waktu membangun Sasono Sumewo ini, waktu itu Pakubuwono X berumur 48 tahun. Ya, 48 tahun. Seperti itu. Nah, oke, kita sekarang mencoba untuk menjelajahi Sasono Sumewo ya. Kita buka dulu dari koleksi foto saya. Nah, ini Sasono Sumewo. Nah, ini Sasono Sumewo pada tahun 1945 ya. Kalau dilihat dari arah alun-alun masih sangat asri sekali ya karena tidak ada kendaraan yang terparkir di depan ya. Jadi masih sangat asri dan berwibawa keraton waktu itu. Kemudian ini kondisi sekarang. Nah, bagian depannya seperti ini ya, Sasono Sumewo ini. Ini adalah pilar beton yang saya ceritakan tadi. Ini dilihat dari depan, Sasono Sumewo, dari samping. Nah, oke. Di depan gedung Bangsal Sasono Sumewo ini terdapat meriam pusaka, yaitu Kiai Poncowuro atau Kiai Sapu Jagat. Ya, meriam ini buatan VOC tahun 1600 1620-an yang merupakan hadiah dari VOC kepada Sultan Agung penguasa Mataram saat itu. Nah, Kiai ini apa? Meriam ini tidak dipakai untuk bertempur, tetapi dipakai sebagai apa ya? Sebagai alarm. Jadi biasanya kalau raja memanggil apa namanya? Memanggil para menteri-menterinya, karena zaman dulu belum ada grup WA, zaman dulu belum ada telepon, raja memanggil memanggil dengan cara menembakkan meriam ini dengan peluru kosong. Boom, gitu. Maka para menteri-menterinya akan langsung berkumpul di keraton. Seperti itu. Lah, kenapa tidak mengirim utusan? Nah, mengirim utusan itu kalau kondisi tidak darurat. Tapi kalau darurat, raja biasanya hanya akan membunyikan meriam ini. Dilihat dari kalibernya, ini cukup besar ya. Karena meriam ini cukup memang besar. Jadi bunyinya mungkin juga sangat kencang sekali ya. Nah, meriam ini apa juga tercatat dipajang di depan Keraton Pleret pada masa Amangkurat I. Lalu di dalam perjalanan waktu dibawa ke Keraton Kartosuro
dan sekarang berada di depan Keraton Surakarta. Oke, itu meriam sapu jagat ya. Nah, ini kalau dilihat dari samping, meriamnya seperti ini. Kiai Poncowuro atau Kiai Sapu Jagat. Nah, kalau di sini terlihat nggak? Nah, ini sepertinya ini ya meriamnya. Ada dua waktu itu, tapi saya nggak tahu satunya kemana. Oke. Nah, kemudian di depan Sasono Sumewo juga ada tugu bernama Tugu Thomas Wasis. Tugu Thomas Wasis kondisinya seperti ini sekarang, eh, seperti tidak terawat ya, tapi dulunya seperti ini. Nah, ini masih ada, ini meriam, bukan Poncowuro ini sepertinya. Ini Thomas Wasis. Nah, ini dari Google Map. Di depannya sekarang sudah ada pedagang kaki lima. Nah, Tugu Thomas Wasis ini dipesan oleh Pakubuwono ke-10 pada tahun 1939. Dalam rangka apa? Karena beliau berencana untuk mendirikan tugu peringatan 200 tahun berdirinya Keraton Surakarta. Jadi tahun 1945 tepat Keraton Surakarta berusia 200 tahun. Jadi beliau memesan tugu ini untuk penanda bahwa keraton sudah berusia 200 tahun. Dipesan tahun 1938 ya, tapi baru selesai tahun 1940 setelah Sunan Pakubuwono ke-10 meninggal dunia. Jadi beliau tidak sempat menyaksikan tugu ini, ya, Tugu Thomas Wasis. Nah, dulunya rencananya di atas kaca patri, apa di dalam kaca patri ini ditempatkan lampu. Jadi kalau malam menyala terus menembus kaca patri ini kan terlihat indah ya, seperti itu. Itu Tugu Thomas Wasis. Nah, oke, sekarang kita kembali ke map. Nah, bangsal Sasono Sumewo ini diapit oleh dua bangsa lain, yaitu bangsal Pacikeran di sebelah barat dan bangsal Pacekotan di sebelah timur. Pacekotan. Nah, bangsal Pacikeran ini fungsinya adalah sebagai tempat para terpidana menunggu vonis hukuman dari raja. Jadi kalau sudah sampai ke raja, karena raja waktu itu menguasai eksekutif, legislatif, yudikatif, raja itu juga sebagai hakim tertinggi, maka kalau suatu perkara itu sudah nyampe ke raja, ya berarti itu sudah perkara tingkat tinggi ya. Jadi ketika raja akan membacakan vonis, bangsal di bangsal inilah orang-orang terdakwanya menunggu untuk dibacakan vonis di Sasono Sumewo. Lalu di sebelah kanan ada bangsal Pacekotan, adalah tempat mereka yang akan menerima hadiah dari raja. Jadi berkebalikan ya, seperti itu. Nah, baik, mari kita jelajahi bagian dalam dari Sasono Sumewo. Nah, di Sasono Sumewo ini ya tidak terdapat satu bangsal yang dikeramatkan, yaitu bangsal Pangrawit. Bangsal Pangrawit itu apa? Itu adalah tempat duduknya raja ketika berada di Sasono Sumewo. Jadi seperti membacakan keputusan, eh, pengadilan, membacakan keputusan hadiah, pemberian hadiah, jadi seperti itu. Nah, ini bangsal Pangrawit. Coba kita cari lagi ya. Nah, itu. Jadi raja khusus di sini ada tempat khususnya. Jadi kita buka ya tadi ya. Nah, seperti itu. Ini meriamnya tadi ya. Nah, ini meriam Poncoworo tadi yang saya ceritakan. Oke, sekarang setelah apa? Di Sasono Sumewo, kita beranjak ke bangunan berikutnya, yaitu apa namanya? Siti Hinggil, area Siti Hinggil. Nah,
ke atas ini Sasono Sumewo ya. Di sini ada yang dinamakan Siti Hinggil. Siti itu artinya tanah, Hinggil itu tinggi. Jadi lokasi Siti Hinggil ini ditinggikan lebih tinggi daripada Sasono Sumewo. Antara Sasono Sumewo dengan Siti Hinggil itu nanti ada tangganya ya, tangga yang cukup megah. Nah, apa namanya area Siti Hinggil ini mulai dibangun tahun 1766 pada masa pemerintahan Susuhunan Pakubuwono ketiga. Nah, di sini fungsinya adalah sebagai tempat duduk raja saat ada upacara, ya, saat ada upacara saja. Nah, kalau di Sasono Sumewo tadi ada bangsal apa namanya bangsal pengrawit itu eh, jika raja mengadakan fungsinya sebagai raja, memberikan pidana, memberikan hadiah, atau midono lan ngalembono ya, atau menerima orang-orang yang melakukan topo PP di alun-alun. Jadi yang melakukan PP atau menjemur diri di alun-alun itu dipanggil menghadap raja, raja menerimanya di bangsal pangrawit tadi, eh, rakyatnya duduk di bawah, duduk bersila di bawah, lesehan, dan raja duduk di atas bangsal pangrawit. Lalu orang yang bertopo PP tadi diberikan kesempatan untuk bicara kepada raja. Nah, kalau Sasono Sumewo fungsinya untuk itu, Siti Hinggil ini adalah tempat duduk raja ketika ada upacara. Upacara apa? Pertama, penobatan raja. Kedua, tinggalan jumenengan atau upacara peringatan kenaikan tahta. Lalu yang ketiga adalah upacara garebek. Garebek itu adalah upacara sedekah bumi yang diselenggarakan setahun 3 kali, yaitu garebek sekaten atau garebek mulut, lalu garebek eh, apa Syawal saat Lebaran dan garebek besar saat Idul Adha itu. Nah, jadi antara Sasono Sumewo dengan Siti Hinggil itu nanti akan dipisahkan oleh namanya Kori Wijil ya. Coba kita lihat, saya sudah ada. Nah ini, jadi ini adalah Siti Hinggil kalau dilihat dari Sasono Sumewo. Ada tangga ke atas karena lebih tinggi. Dan ini ada pintu gerbang namanya Kori Wijil ya. Nah, di sini sebenarnya diapit dua pagar ya, dua pagar besi, di mana di pagar-pagar besi baik di sisi timur maupun di sisi barat ini berjejer meriam-meriam bersejarah milik Keraton Surakarta yang sudah ada sejak zaman Mataram. Nah, meriam-meriam itu ada banyak ya, tapi tidak terfoto di sini. Tapi ada beberapa yang terfoto. Nah, ini contohnya. Ini yang letaknya di bawah ada dua, di sisi sini juga ada. Terus di sini juga ada jajaran meriam ya. Tuh. Nah, meriam-meriam ini adalah hadiah dari seperti Poncowuro tadi ya. Hadiah dari VOC kepada Sultan Agung. Nah, kalau Poncowuro tadi itu hanya meriam eh, untuk alarm, tapi meriam-meriam yang dijajar di Siti Hinggil ini adalah meriam-meriam tempur ya, yang dibawa oleh Sultan Agung saat serangan ke Batavia tahun 1628 sampai 1629 sampai 1631. Ya, jadi ini meriam-meriam tempur bersejarah yang dipajang di Siti Hinggil Keraton Surakarta. Nah, ini adalah suasana Siti Hinggil eh, ke- ketika kita menghadap ke Sasono Sumewo. Jadi ini gedung Sasono Sumewo ya. Nah, ini Siti Hinggil. Nah, Siti Hinggil sendiri itu terdapat banyak bangunan di sekitarnya. Oh ya, saya ceritakan dulu ya. Salah satu meriam yang paling terkenal yang ada di eh, Koriwijil ini adalah yang disebut dengan nama Kiai Guntur Geni.
atau Kiai Kadal Buntung. Kenapa diberi nama Kadal Buntung? Nah, karena ujung belakang meriam itu kan sebenarnya ada ekornya ya di sini ya. Ada ekornya untuk menancapkan sumbu ya. Nah, tapi di sini ekornya itu hilang alias buntung. Jadi bentuknya meriam ini seperti kadal buntung. Nah, kenapa ini bisa lepas? Jadi ceritanya kita kembali ke Pakubuwono II ya. Pada saat terjadi geger pecinan, pasukan Raden Mas Garendi datang di Keraton Kartosuro, meriam ini dipakai untuk mempertahankan keraton dari serangan pasukannya Raden Mas Garendi. Nah, karena pasukan Raden Mas Garendi sangat banyak, sehingga pasukan artileri keraton yang saat itu panik ketika menyalakan mengoperasikan meriam ini, mengisi bubuk mesiumnya terlalu banyak, sehingga akhirnya meriam ini jeblok, bluk, gitu. Tidak meledak ya, tapi jeblok, bluk, gitu. Dan membuat sumbu dari meriam ini terlepas. Dan meriam ini akhirnya tidak bisa dipakai lagi. Gitu. Ini meriam dan sejak itu diberi nama Kiai Kadal Buntung. Oke, oke kita kembali ke Siti Hinggil. Nah, ini adalah kori apa namanya? Kori Wijil ya. Kori Wijil tadi ada meriam-meriamnya. Nah, ini tampak salah satu meriam yang dipajang. Ini juga ada. Ini Kadal Buntung ya. Kadal Buntung lokasinya di sini. Di sini juga masih ada meriam-meriam yang lainnya, tapi tidak terlihat. Nah, sebenarnya di antara deretan meriam ini itu ada makam dari Ki Gede Solo. Nah, Ki Gede Solo itu adalah penguasa desa Solo yang tadi saya ceritakan ya, dibayar 10.000 ringgit oleh Pakubuwono II sebagai ganti rugi atas tanah yang akan dipakai untuk keraton. Nah, dimakamkan di sini, di area Siti Hinggil. Ya, tapi pada masa pemerintahan Pakubuwono X, pada saat beliau sedang memperindah keraton, beliau merasa bahwa sebenarnya kurang pantas jika ketika raja sedang duduk di Siti Hinggil, di sini ada makam. Gitu. Jadi akhirnya pada masa Pakubuwono X, saat keraton sedang dipugar, diperindah, makam dari Ki Gede Solo ini dipindahkan ke timur, ke area dalam Loyo Kusuman. Ya, di sini. Nah, ini dalam Loyo Kusuman. Jadi makamnya eh, sepertinya itu ada di area sini nih. Saya lupa ya ya pokoknya di area sekitar sinilah makamnya. Seperti itu. Nah, kita kembali ke Siti Hinggil. Nah, kompleks Siti Hinggil sendiri itu ada banyak bangsal ya di dalamnya. Itu kalau Siti Hinggil itu adalah komplek ini, ya, maka bangunan pertama yang ada di sini adalah disebut dengan Sasono Sewoyono. Ya, Sasono Sewoyono. Sasono Sewoyono ini adalah bangunan tempat duduk para apa ya pejabat keraton yang berpangkat tinggi. Ya, ketika ada upacara, para pejabat-pejabat yang berpangkat tinggi itu duduknya di Bangsal Sewoyono ini. Pangkatnya bupati ke atas tuh duduk di Bangsal Sewoyono ini. Ya, nah, apa namanya? Bangsal Sewoyono ini dulunya tidak seperti ini ya bentuknya, tapi diperindah pada masa Sunan Pakubuwono X dengan memasukkan unsur-unsur hall ala Belanda di Bangsal Sewoyono ini. Nah, kemudian bangsal di dalam bangsal Sewoyono ini ada namanya bangsal Manguntur Tangkil. Ya, bangsal Manguntur Tangkil itu adalah tempat raja duduk. Jadi tanahnya ditinggikan gitu untuk raja duduk di sini. Nah, lalu di belakang bangsal Manguntur Tangkil ini ada satu bangsal lagi, namanya bangsal Witono, yaitu tempat untuk menaruh pusaka-pusaka kerajaan. Nah, menaruh itu bukan menyimpan ya, tetapi memamerkan. Jadi raja itu kalau sedang upacara, beliau harus
kedatangannya harus didampingi oleh pusaka-pusaka kerajaan yang eh, paling keramat gitu loh. Jadi ketika raja duduk di Manguntur Tangkil, maka pusaka-pusaka kerajaan harus ditaruh di Bangsal Witono itu. Terus sebagai apa? Show of legitimasi ya. Jadi menunjukkan legitimasi raja di depan rakyatnya dengan menaruh pusaka-pusaka keramat yang dihormati oleh para rakyat jelata di belakang raja itu. Seperti itu. Nah, lalu di dalam Bangsal Witono ini ada bangsal namanya Bangsal Manguneng yang tempat untuk menyimpan. Nah, ini untuk menyimpan meriam paling keramat Keraton Surakarta. Nanti akan kita tunjukkan. Lalu diapit oleh dua bangsal, yaitu bangsal Gandek, Gandek Kiwo dan Gandek Tengen. Fungsinya dari dua bangsal ini adalah untuk pantry, ya. Jadi untuk mempersiapkan jamuan bagi para tamu-tamu yang hadir di upacara kerajaan. Nah, di sini ada sumur dan pawon atau dapur kecil ya. Di sini juga ada seharusnya. Nah, lalu di sini ada namanya bangsal apa namanya? Balai Angun-Angun. Ini adalah tempat untuk membunyikan gamelan. Ya, jadi upacara-upacara keraton itu harus diiringi dengan musik gamelan. Disinilah gamelannya ditaruh untuk dimainkan. Dan di depannya ada bangsal Balebang. Ini ya, bangsal Balebang ini berfungsi sebagai gudang penyimpanan, tempat penyimpanan gamelan. Baik, mari kita lihat satu persatu ya, seperti apa bangunannya. Nah, ini Sasono Sewoyononya itu ini ya. Ini Sasono Sewoyono. Kemudian, nah, di dalam Sasono Sewoyono ini, ya, ini ada namanya Bangsal Manguntur Tangkil. Ini adalah tempat duduk raja. Ya, di Bangsal Manguntur Tangkil ini terdapat yang disebut dengan Watu Gilang. Nih, terlihat nggak Watu Gilangnya? Watu Gilang ini dipercaya sebagai singgasana dari raja-raja terdahulu Majapahit. Jadi sejak zaman Majapahit bahkan ada yang percaya sejak zaman kerajaan Jenggala di mana? Di Malang atau Kediri sana. Seperti itu. Jadi ini bangsal Manguntur Tangkil ya. Lalu bangsal Sasono Sewoyono itu kan cuma sampai di sini aja ya. Di belakangnya ini sudah masuk bangsal Witono yang saya cerita tadi untuk tempat menaruh memamerkan pusaka-pusaka kerajaan. Jadi raja duduk di sini, ya, pusaka-pusaka kerajaan ditaruh semua di sini, di belakangnya, di Bangsal Witono ini. Seperti itu. Nah, di tengah Bangsal Witono ada Balai Manguneng, ya, ada Balai Manguneng. Manguneng. Balai Manguneng ini bentuknya seperti sebuah joli atau tandu atau kerobongan ya, yang di sini disimpan meriam pusaka yang dinamakan Nyai Setomi. Nah, meriam ini kisahnya dulunya ada satu pasang yaitu Kiai Stomo dan Nyai Stomi. Nah, ketika Sultan Agung menyerang Batavia, ya, dua meriam ini dibawa beserta meriam-meriam yang lain. Nah, pertempuran kemudian kalah. Nah, Alkisah Kiai Setomo tertinggal di Batavia yang sekarang menjadi meriam si Jagur yang dipamerkan di depan Museum Fathahillah. Itu pasangan dari meriam ini. Nah, sedangkan Nyai Setomi dibawa pulang ke Mataram dan sekarang menjadi pusaka keramat dari Keraton Surakarta dan tidak boleh dilihat oleh orang kecuali kecuali raja dan abdi dalam yang telah disumpah khusus untuk membersihkan, memandikan meriam Nyai Setomi. Nah, Alkisah meriam apa namanya? Meriam Nyai Setomi ini disimpan di Balai Manguneng. Manguneng sendiri artinya adalah kesedihan. Jadi Balai Manguneng adalah
Balai Kesedihan. Kenapa kesedihan? Karena Alkisah Meriam Nyai Stomi ini ya terus mengeluarkan air mata. Jadi dari apa namanya? Dari lubang kalibernya itu sering meneteskan air. Kabarnya seperti itu karena menangis dikarenakan terpisah dengan pasangannya yaitu Kiai Stomo. Tapi sebenarnya itu menurut saya hanya seperti metafor ya atau simbolis bahwa sebenarnya itu adalah simbol kesedihan Mataram yang waktu itu gagal mengalahkan VOC di Batavia. Oke, kita ke gambar berikutnya ya. Sewoyono Kadal Buntung. Nah ini yang lebih jelas ya. Ini Manguntur Tanggilnya. Balai Manguneng Bangsal Witono. Ini juga sama. Nah ini Balai Mangunengnya. Nah ini adalah salah satu foto yang diambil ketika proses penjamasan atau memandikan meriam Nyai Stomi. Jadi kita bisa ngintip nih di sini. Ini wujud meriamnya seperti ini kira-kira. Ketika para abdi dalam sedang memandikan pusaka Nyai Stomi. Ya, seperti ini kira-kira. Lanjut. Nah, ini adalah bangsal Balebang ya. Bangsal tempat penyimpanan gamelan. Kalau upacara sudah selesai, gamelan-gamelan yang dibunyikan akan disimpan di bangsal Balebang. Ini meriam yang tadi, ini sudah kita buka ya. Nah, ini adalah bangsal gandek ya, tempat untuk menyiapkan jamuan untuk para pejabat yang ada di Sewoyono tadi. Di Palembang. Nah, ini adalah meriam kadal buntung ya, kalau dilihat di sore hari. Ya, cukup sakral dan indah. Oke, sekarang kita kembali ke map Google Earth. Nah, kita ke sini. Di sini ada namanya Kori Renteng dan Kori Mangu. Itu merupakan pintu masuk dan pintu keluar di selatan kompleks Siti Hinggil. Ya, jadi ini yang memisahkan antara Siti Hinggil dengan area Baluarti. Nah, kita kembali lewat jalan saja ya. Jadi Kori Renteng dan Kori Mangu itu kalau dilihat dari jalan tuh seperti ini. Nah, ini Kori Renteng, dan ini Kori Mangu. Ya, jadi, nah ini Bangsal Witono, ini Balebang yang kita sebut tadi. Nah, ini Kori Renteng, Kori Mangu, kita harus menyeberang jalan dan tibalah di pintu gerbang area dalam Baluwarti. Ya. Nah, pintu gerbang ini disebut dengan nama pintu Kori Brojonolo Lor atau Kori Brojonolo Utara. Nah, di sini terdapat apa namanya potongan kecil kulit sapi ya, segi empat, yang kalau bahasa Jawanya adalah walulang sapi siji, ya. Walulang sapi siji, yang itu merupakan condro sengkolo. Condro sengkolo yang menunjukkan apa namanya tahun Jawa 1708 atau bertepatan dengan eh, tahun 1782 Masehi. Seperti itu. Palulang Sapi Siji, 1782 Masehi pembangunannya. Ya, nah ini adalah pos penjagaan ya. Dulu prajurit-prajurit keraton yang piket menjaga pintu gerbang ini. Oke, sekarang kita masuki area dalam. Nah, ini ya. Sebentar. Nah, kita masuk ke area sini.
ini disebut dengan area Kamandungan. Ya, ini pintu Brojonolonya tadi. Kemudian ini ada menara sebagai penanda waktu. Dan di bagian dalam juga ada piket, dua pos piket untuk penjaga keraton. Nah, berbeda dengan di Jogja ya, area Kamandungan ini kalau di Jogja kan namanya Keben, ya, Kori Keben. Itu adalah area private kalau di Jogja, tapi kalau di Solo, di Surakarta, daerah Kamandungan ini merupakan jalan umum, seperti itu. Nah, Kamandungan itu berarti mandung itu artinya berhenti. Kamandungan berarti tempat untuk berhenti. Ya, jadi kalau tamu-tamu kerajaan ya tidak perlu masuk lewat Citinggil, tapi langsung memutari Jalan Supit Urang, masuk ke gerbang, kemudian eh, turun di sini, lalu langsung masuk ke dalam keraton, seperti itu. Nah, ini bangunan kanopi ini disebut dengan Maderoto atau Baleroto. Ini adalah tempat untuk pemberhentian kendaraan tamu agung. Ya, jadi tamu agungnya kalau kita kabarkan naik kereta ya, naik kereta, kemudian keretanya berhenti di sini di Maderoto ini, tamunya turun, masuk ke Kamandungan, lalu keretanya dibawa ke sini, diparkir di salah satu ruangan ini. Seperti itu. Ini namanya Maderoto. Nah, lantas di dalamnya ini, tiga pintu inilah yang dinamakan dengan Kori Kamandungan. Ya, Kori Kamandungan adalah sebuah eh, sebenarnya pintu yang ada terasnya, yang merupakan pintu masuk resmi menuju ke dalam keraton. Oke, nah coba kita ke area sini ya. Nah ini ada namanya Masjid Padmosono ya, Mas. Kok ke sini tuh? Bentar ini error ya. Masjid Padmosono ini merupakan masjid yang berada di lingkungan dalam keraton. Nah, ini malah kita ke Baluwarti, apa, Supit Urang lagi. Ya, ini namanya saja, kok Padmosono apa, Paromosono, ya. Ini masjid yang kecil, seukuran musola. Lalu di gang kecil ini ya, itu dulu ada semacam pabrik batik, ya, pabrik batik kepunyaan keraton, yang dia menyuplai batik-batik ke dalam keraton. Oke, lalu kita coba ke sini ya. Nah, ini adalah sebuah dalem yang dihuni oleh salah satu pangeran yang beragama Hindu. Jadi di dalamnya ada pura di sini. Lalu di sini ada satu dalem yang sekarang dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan topografi. Nah, di sini ini sekarang menjadi pintu masuk dari area Museum Keraton. Jadi kalau kita masuk sebagai wisatawan, tidak boleh masuk dari Korika Mandungan tadi, tapi harus masuk dari pintu samping ini. Ya. Nah, dulunya bangunan ini bernama Sidikoro. Sidikoro adalah tempat untuk pemeriksaan perkara hukum bagi para sentono dan abdi dalem. Jadi seperti gedung pengadilan ya, seperti gedung pengadilan bagi pejabat-pejabat kerajaan dan abdi dalem yang sedang menjalani suatu perkara hukum. Nah, kalau pintu masuk museum keratonnya di sini ya, di sini nanti akan kita jelajahi di dalam. Sekarang kita kembali ke Kamandungan. Nah, ini ada tulisan ini dalam Kapugeran ya. Ini adalah
rumah dari Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger, salah satu putra dari Pakubuwono XII. Ini adalah sekolah kesatrian, ya. Jadi banyak bangunan keraton yang dipakai untuk sekolah dari TK kesatrian, SD kesatrian, lalu SMP kesatrian juga ada yang itu sebenarnya sekolah yang didirikan keraton untuk para anak-anak abdi dalam. Nah, kita kembali ke Kamandungan. Baik, sekarang kita apa? Coba jelajahi bagian dalam dari Kori Kamandungan ini. Karena ini adalah area private, jadi saya belum pernah. Saya pernah masuk ke dalam, tapi pas acara tertentu saja di dalam sini. Tapi kalau pas hari-hari biasa gini, dia tidak dibuka untuk umum. Baik, kita sini ya, kembali ke peta. Nah, kita hadapkan lagi ke utara. Nah, inilah area Kamandungan tadi. Ini pintu gerbang Brojonolo, ini Masjid Paromosononya, ini Madiroto dan Kamandungan, ini yang tempat parkir kereta tadi, Sidikoro itu di sini tadi, ini yang SMP Kesatrian, dalam Kapugeran. Nah, kalau kita masuk ke dalam Kamandungan, ya, nanti ada semacam sekat di sini, ada akses ke kanan dan akses ke kiri. Kalau akses ke kanan nanti ada serambi yang langsung menghubungkan ke pintu gerbang berikutnya. Nah, di sini terdapat dua bangsal. Yang pertama adalah bangsal yang diberi nama Semorokoto atau Merokoto. Dan yang di sisi timur ini adalah bangsal Marcukundo. Apa bedanya? Bangsal Semrokoto ini adalah bangsal yang berfungsi untuk raja menerima kedatangan Patih atau Perdana Menteri Surakarta, di mana Patih itu menghadap raja setiap hari Kamis. Nah, selain itu, bangunan ini juga dipakai untuk menunggu, ya, menunggu atau berkumpul para abdi dalam kerajaan yang sipil, ya, yang bidang pemerintahan sipil. Menunggu di sini untuk dipanggil raja menghadap ke area ini, Kedaton atau area istana pribadi raja. Menunggunya di sini. Nah, sementara Narjukundo itu bangsal yang fungsinya sebenarnya sama dengan Semrokoto, tapi ini diperuntukkan untuk urusan militer. Jadi ini urusan sipil, ini urusan militer. Maka abdi dalam yang menunggu pun biasanya yang di sini sipil, yang di sini militer. Seperti itu. Nah, coba kita lihat ya bentuk bangunannya seperti apa. Ini Semrokoto ya. Ini dilihat dari tengah, bangunannya seperti ini. Ini bangsal Semrokoto. Seperti ini. Nah, ini ada semacam ruang tunggu di sini. Nah, ini bangsal Semrokoto karena sekarang keraton sudah tidak terlalu menjalankan fungsi pemerintahan sipil, jadi Semrokoto ini dipakai sebagai sanggar tempat latihan tari, tempat latihan karawitan, dan tempat latihan pedalangan, ya, di Semrokoto ini. Nah, ini tadi tempat menunggu ya, tempat menunggu di sebelah Semrokoto, ya. Di sini diperuntukkan bagi tamu-tamu yang berpangkat tinggi, yang untuk menunggu diperkenankan raja untuk masuk ke dalam keraton. Nah, ini tempatnya. Di sini ada juga jajaran foto para raja-raja Surakarta. Ini bangsal Semrokoto lagi ya. Ini dilihat dari apa? Dari kejauhan.
Nah, sementara di seberangnya ada namanya bangsal Marcukundo. Ya. Nah, Marcukundo bentuknya seperti ini ya, agak sudah dipengaruhi unsur Eropa. Ya, seperti ini. Jadi di sini ada simbol PBX atau Paku Buwono 10 yang menunjukkan bahwa bangunan ini diperindah seperti sekarang pada masa Paku Buwono ke-10. Ini Marcukundo. Baik, kita kembali ke peta. Lalu, ini tadi kan ada gedung Sidikoro ya. Kita tadi kan sudah memutar ke sini ya. Di sini ada gedung Sidikoro ya. Nah, di sini sekitar sini nih ada namanya Panti Pidono. Panti Pidono itulah tempat tahanan bagi Sentono dan kerabat yang sedang menjalani perkara di Sidikoro ini. Dan demi keamanan dan kelancaran proses pengadilannya, mereka harus ditahan di Panti Pidono ini. Seperti itu. Oke. Nah, tadi kita sempat ya, ketika di Sidikoro tadi melihat apa namanya pintu masuk ke museum. Nah, inilah area Museum Keraton Surakarta Hadiningrat. Cukup luas, yang beratap putih ini. Area Museum Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, dulunya area ini sebelum menjadi museum itu disebut dengan Kadipaten Anom atau tempat kantor putra mahkota. Ya, eh, saya kurang tahu ya apakah Kadipaten Anomnya yang ada di sini itu mirip dengan Kadipaten Anom yang di Jogja. Tapi yang jelas eh, gedung Kadipaten Anom ini itu lama kosong ya, karena memang Surakarta ini sangat jarang sekali punya putra mahkota. Ya, jadi Kadipaten Anom ini sering kosong. Lalu akhirnya pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-12, di saat keraton sudah kehilangan fungsi pemerintahannya dan kehilangan banyak mata pendapatannya, maka salah satu kerabat keraton putra Pakubuwono X yaitu Jenderal Jatikusumo yang saat itu menjadi Menteri Perhubungan dan Pariwisata mengusulkan kepada Pakubuwono XII untuk menjadikan keraton ini sebagai tempat wisata. Jadi ketika konferensi Pacific Asia Travel Association atau PATA tahun 63, keraton ini yang dijadikan sebagai pilot project pengembangan pariwisata seni dan budaya di Indonesia. Maka keraton harus mempunyai semacam art gallery dan museum, ya. Dan diputuskanlah bahwa Kadipaten Anom inilah yang dijadikan sebagai art gallery sekaligus museum dari Keraton Surakarta di Ningrat. Nah, seperti itu ya. Jadi kita coba mari telusuri satu persatu di bangunan museum ini ya. Kita tidak akan terlalu banyak melihat museumnya karena silakan datang sendiri ya. Kalau mau ke museumnya, monggo. Kadipaten Anom. Nah ini. Nah ini sebelumnya potret yang diambil, potret Kadipaten Anom yang diambil pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono 9 atau 10. Ini seperti ini. Nah, ini area Kedaton dan ini area Kadipaten Anom di sini ya. Ini dulunya pada masa pemerintahan Pakubuwono 8, area ini tuh masih berupa taman yang luas. Kemudian karena dirasa terlalu panas oleh Pakubuwono 9 kemudian ditanami pohon sawo kecik di sini sebagai peneduh itu. Oke, kembali ke Kadipaten Anom. Nah, disinilah museum-museum keratonnya. Ya. Di sini juga terdapat potongan kayu jati Kiai Donoloyo. Nah,
Kiai Donoloyo ini adalah pohon jati yang diambil dari hutan jati yang kayunya sering diambil keraton untuk keperluan proyek-proyek pembangunannya. Karena kayu jati dari hutan itu sangat bagus sekali ya kualitasnya. Jadi begitu, ini adalah potongan kayu jati contoh dari Kiai Donoloyo. Nah, kemudian di tengahnya juga ada taman bernuansa Eropa. Nah, ini adalah area museum ya. Nah, salah satu masterpiece dari Museum Keraton ini adalah ini, Kepala Perahu Kiai Rojomolo. Nah, Kiai Rojomolo ini adalah kepala perahu yang dibuat pada masa Sunan Pakubuwono IV untuk berpesiar menyusuri Sungai Bengawan Solo. Jadi kapalnya besar sekali ya. Ini jangkarnya, ini kepala perahunya, kepala perahu raja, ini kepala perahunya para kapal-kapal pengiring. Nah, dulu kapal sungainya itu seperti ini. Besar sekali ya, jadi seperti keraton yang mengambang. Nah, ini kepala perahu Rojomolonya tempatkan di sini. Seperti itu. Nah, kalau mau lihat secara langsung, monggo kunjungi Museum Keraton Surakarta. Baik, dari Kadipaten Anom, kita sekarang menuju ke, nah ini, bangunan yang merupakan landmark dari Keraton Surakarta, yaitu menara ini. Menara ini disebut dengan Panggung Songgo Buwono. Oke, kita buka ya fotonya ya. Nah, ini Panggung Songgo Buwono itu sebetulnya ada di atas benteng Cepuri Dalam ya, benteng Kedaton. Jadi, ini kalau dilihat dari Semerokoto, ini seperti ini. Tapi pintu untuk masuk menara ini ada di dalam, di area Kedaton. Seperti itu. Jadi ini area luar menara. Nah, menara ini berbentuk persegi delapan atau hastowolu yang nama lengkapnya adalah Panggung Luhur Sinonggo Buwono. Ya. Nah, ini kalau dari area Kedaton ada pintunya, jadi masuknya dari area dalam. Nah, di puncaknya ini, di puncak dari menara ini ada sosok apa namanya? Sosok manusia yang sedang mengendarai ular naga yang jika dibaca Nogo Muluk Tinitian Jamno. Naga terbang yang dinaiki oleh manusia. Yang itu merujuk pada tahun Jawa, Nogo itu 8, Muluk itu 0, Tinitian 7, Jamno 1. Dibaca dari kanan, 1708 Jawa atau tahun Masehi 1777 Masehi yang mengacu pada pembangunan dari Menara Panggung Songgobuwono ini. Nah, yang membangun Panggung Songgobuwono ini namanya Kiai Baturetno, ya, seorang tukang batu dan juga Kiai Noyo Werkso, seorang tukang kayu. Jadi kolab mereka membangun menara ini. Nah, ini gedung Panggung Songgobuwono dari luar ya. Nah, tinggi bangunan ini itu adalah sekitar 30 meter ya, 30 meter dan terdiri dari 4 tingkat. 4 tingkat ya. Satu, dua, tiga, empat. Terus di atasnya ada satu bangunan lagi sebagai loteng ya. Nah ini di atas atapnya ini masih ada bangunan namanya tutup saji. Ini lotengnya. Nah, jadi sebenarnya yang boleh masuk ke dalam menara ini itu hanya raja saja seorang. Hanya raja tok gitu. Tidak boleh yang lainnya.